Puji Tuhan, haleluya. Selamat berjumpa kembali dengan pagi. Seperti biasa, saya ingin awali dengan satu pujian kepada Tuhan. Ku tahu Bapa pelihara aku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat maut dan cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat maut dan cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Puji Tuhan, haleluya. Kita berdoa buat kebenaran firman Allah. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kami ada karena anugerah Tuhan. Kami boleh bangun dengan tidak kurang suatu apa. Kami kuat, kami sehat, semua ini karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami masih tetap bernapas dengan leluasa. Semua ini karena kebaikan Tuhan. Terima kasih. Berkati renungan pagi hari ini, urapi hamba-Mu, berkati firman-Mu. Jemaat yang mengikuti acara ini, siapapun yang mengikuti acara ini, baik jemaat yang ada di luar kota maupun jemaat yang ada GPD Pusaka Negara, siapapun yang mengikuti acara ini, seluruh umat Kristiani, gereja apapun, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Pembacaan pagi hari ini Roma pasal 8. Saya akan baca di mana berkata sebagai berikut. Sebab aku yakin bahwa penderitaan di zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya, sekali lagi. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Puji Tuhan. Firman Allah melawat kita pagi hari ini. Anak Tuhan, dimanapun Anda berada, gereja apapun Anda, jemaat GPD Pusaka Negara, firman Allah ini ingatkan kita pagi hari ini bahwa kita harus punya keyakinan. Haleluya. Keyakinan yang tidak dapat digoyahkan. Selama kita di dunia, kita tidak lepas dari penderitaan. Tetapi harus yakin bahwa penderitaan itu tidak selamanya, hanya sementara. Dan Tuhan izinkan kita alami penderitaan dengan satu tujuan, agar kita semakin kuat, memiliki iman yang kuat. Hari-hari ini kita selalu dengar bahwa imun harus kuat, betul. Tetapi ingat, agar supaya yang terutama adalah iman. Karena iman itulah yang akan buat kita menjadi anak Tuhan yang kuat, baik secara rohani maupun jasmani. Firman dengan jelas katakan,
Mari kita yakin, penderitaan apapun yang kita alami hari-hari ini, kita punya keyakinan bahwa itu tidak selamanya, hanya bersifat sementara saja. Kita melihat begitu banyak orang yang menderita baik itu melalui penyakit COVID yang masih melanda dunia, melanda negara kita. Begitu banyak yang korban, tetapi kita punya keyakinan bahwa penyakit ini tidak akan selamanya, itu pasti akan berlalu. Karena firman Allah seperti itu mengatakan, dunia berlalu, bahkan segala isinya, tapi firman Allah kekal selama-lamanya. Hanya firman yang kekal. Semua apa yang kita lihat, yang kita jumpai hanya sementara saja, kata firman Allah. Jadi tidak selama-lamanya, tidak kekal, hanya bersifat sementara saja. Berapa lama kita harus menghadapi COVID ini? Kita harus punya keyakinan bahwa Tuhan tidak mungkin membiarkan kita. Bencana yang melanda negara kita hari-hari ini, itu mengingatkan kita agar kita ingat kepada Sang Pencipta saudara sekalian alam. Haleluya. Supaya apa? Sebagai anak Tuhan, orang percaya, orang beriman, umat Kristiani, dimanapun Anda berada, bahwa penderitaan yang Tuhan izinkan kita alami hari-hari ini, menguji kita agar supaya kita semakin kuat iman dalam Tuhan. Haleluya. Dan ayatnya mengatakan bahwa aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi ada satu perbandingan yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya penderitaan yang kita alami hari-hari ini, mari kita tetap kuat dalam Tuhan. Ya, ada banyak penderitaan yang kita hadapi tentunya ya. Bukan hanya COVID saja, bukan hanya bencana alam, banyak penderitaan yang kita alami. Sakit penyakit membuat kita menderita, dan semua apa yang kita hadapi, kekurangan pun itu membuat kita menderita. Tetapi ingat bahwa Tuhan mengingatkan ke semua, Tuhan izinkan penderitaan ini untuk kita alami sebagai anak Tuhan. Tuhan menginginkan supaya kita menjadi anak Tuhan yang tetap berharap dan bersandar pada Tuhan. Bukan bersandar pada kekuatan manusia, tapi bersandar semata-mata hanya kepada Tuhan sebagai pencipta serba sekalian Allah. Punya keyakinan yang kokoh, keyakinan yang kuat bahwa lewat penderitaan yang Tuhan izinkan kita alami hari-hari ini, ada janji Tuhan akan ada satu kemuliaan yang sangat luar biasa yang akan kita alami nanti kalau kita setia kepada Tuhan. Jangan sampai kita mundur iring Tuhan, jangan sampai kita jauh dari Tuhan, jangan sampai kita lemah iring Tuhan karena penderitaan yang tidak pernah henti-hentinya datang menguji kita. Tapi tetap setia kepada Tuhan. Jadi anak Tuhan yang kuat iman, punya keyakinan, tidak tergoyahkan apapun badai yang datang menimpa kehidupan kita. Jadi anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Ini firman Tuhan. Paulus katakan pada jemaat Roma ketika itu, aku yakin, jemaat juga punya keyakinan. Anak Tuhan dimanapun Anda berada, harus punya keyakinan bahwa penderitaan yang kita alami hari-hari hanya sementara saja. Haleluya. Kalau kita setia kepada Tuhan, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan akan datang menjamah kita, menolong kita semua dari setiap apa yang kita alami hari-hari ini. Baik itu COVID-19, bencana-bencana yang terjadi hari-hari ini, dan lain-lain kita hadapi. Apa yang kita hadapi hari-hari ini, termasuk apa yang kita butuhkan setiap hari. Mungkin kita mengalami kekurangan, tapi percayalah, Tuhan katakan, burung-burung di udara Tuhan pelihara, apalagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, firman Allah melawat kita pada pagi hari ini. Yakin bahwa Tuhan tidak mungkin biarkan kita. Tuhan pasti pelihara kita, dan pasti menyertai kita dalam situasi kondisi apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Harus punya keyakinan Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Dia tidak mungkin biarkan kita. Tuhan pasti pelihara kita, Tuhan pasti tolong kita. Apa pergumulan kita hari-hari ini? Serahkan kepada Tuhan.
Dia pasti bela kita. Dia pasti membela setiap apa yang kita hadapi. Dia akan berikan kita jalan keluar. Karena ini kebenaran firman Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Sanggulah mendoakan satu dengan lain. Sebagai anak Tuhan, sesama anak Tuhan. Dalam gereja lokal, gereja umum pada umumnya. Mari sebagai jemaat, gereja lokal salinglah menguatkan satu dengan lain. Apapun kita hadapi. Saling memberikan, meneguhkan iman. Tetap setia dan percaya kepada pertolongan Tuhan. Kita bersyukur sampai saat ini, walaupun ujian semakin merajalela, semakin menjadi-jadi hari-hari ini, tetapi percayalah, firman katakan bahwa penderitaan yang kita alami hari ini ada satu kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan buat kita, karena penderitaan ini hanya bersifat sementara. Haleluya. Sementara itu berapa lama? Itu relatif. Tuhan yang lebih tahu. Tuhan pasti menolong kita. Pasti memberikan kita jalan keluar. Agar apapun kita hadapi hari-hari ini, kita akan melihat ada kemuliaan Allah yang Tuhan akan berikan pada kita. Asal kita tetap yakin. Tetap percaya pertolongan Tuhan. Tetap yakin Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan tolong jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, jemaat GPD Pusaka Negara, umat Kristiani dimanapun Anda berada, gereja apapun Anda, percayalah. Kalau kita yakin, kita akan lihat kuasa Tuhan. Dia akan melawat kita, Dia akan datang menolong kita, memberikan kita kekuatan untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan sekali lagi, milikilah keyakinan bahwa semua penderitaan yang kita alami dalam dunia ini itu hanya bersifat sementara, dan Tuhan berjanji lewat penderitaan ini ada kemuliaan yang luar biasa yang Tuhan akan berikan buat kita semua. Maju terus iring Tuhan, tetaplah kuat, iman kuat, imun kuat, terutama iman, karena Tuhan kita sumber kekuatan kita, sumber pemeliharaan, sumber pertolongan. Itulah Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Berkati jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Kita berdoa buat firman Allah yang kita dengar pada pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan. Kami ada karena perpeliharaan Tuhan. Karena penyertaan Tuhan yang sangat indah buat kami semua. Kami serahkan umat dalam tanggung sepanjang hari ini. Apa mereka kerjakan diberkati oleh Tuhan. Dan perlindungan Tuhan selalu menyertai umat-Mu dimanapun mereka ada. Baik mereka yang akan menuju ke kantor, ke perusahaan, di toko, dan di perjalanan mungkin. Saya berdoa, lindungi semua jemaat. Jauhkan semua hal yang tidak diinginkan, marah bahaya, penyakit, virus yang masih melanda negara kami. Tuhan lindungi semua jemaat. Tuhan berjanji ketika umat-Mu keluar dan masuk, mereka dipelihara oleh Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan. Lindungi bangsa kami. Selamatkan bangsa kami daripada semua bencana yang sedang terjadi, agar kami dapat melihat janji Tuhan yang sangat indah buat kami semua. Berkati bangsa kami, berkati negara kami, berkati pemerintah kami, berkati Bapak Presiden dan menjalankan tugas-tugas kenegaraan, kekuatan, kesehatan menjadi bagian beliau. Terima kasih Tuhan. Lagi Tuhan, tolong umat-Mu sepanjang hari, jemaat GPD Pusaka Negara, sertai mereka, berkati mereka dengan kesehatan. Doa kami Tuhan, mereka yang sakit Tuhan lawat. Ada rekan-rekan hamba Tuhan juga yang sakit, Tuhan jamah mereka Tuhan. Tuhan berikan kesembuhan. Puji nama Tuhan, yang berhari ulang tahun hari ini, mereka diberkati dengan umur panjang, dengan tubuh yang sehat, dengan damai sejahtera. Segala kemuliaan pada Tuhan. Kami sekeluarga, kami mohon juga perlindungan Tuhan buat kami sepanjang hari ini dan seterusnya. Terima kasih. Kami sudah berdoa, mengucap syukur dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Selamat berkati.